Haleluya. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kitab Efesus. Judul khotbah hari ini adalah Efesus, pembelajaran kedua, administrasi penebusan Allah. Dan bagi orang Kristen, seperti yang kita pelajari minggu lalu, kitab Efesus ini tidak tertuju pada satu gereja yang khusus, tetapi bisa bagi siapa saja. Dan ayat 3-14, seperti yang baru saja kita baca, adalah satu kalimat tunggal yang sangat agung dalam bahasa Yunani aslinya. Dan itulah mengapa membaca bagian ini sedikit sulit, karena kalimatnya begitu panjang. Dalam bahasa Yunani aslinya, ini adalah sebuah luapan pujian doksologis. Dan Rasul Paulus, ketika dia mengucapkan ini, menulis ini semua adalah satu paragraf. Dan ini menerapkan nada untuk seluruh kitab Efesus dengan menyingkapkan rencana penebusan kekal Allah dari sebelum penciptaan hingga penyempurnaannya dalam Kristus. Dan minggu lalu kita mempelajari tentang pembukaan Rasul Paulus, di dalam kitab pembukaan kitab Efesus Rasul Paulus. Dan hal pertama yang dilakukan adalah dia memuji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia berbicara soal berkat dari Allah Tritunggal, dan setelah itu barulah dia menyingkapkan tentang administrasi penebusan Allah. Ayat 3-6 adalah tentang Bapa, di mana ini berbicara tentang pemilihan dan pengangkatan anak. Dan kemudian ayat 7-12 adalah tentang anak, di mana dia melakukan penebusan dan dia melakukan kehendak Bapa. Dan ayat 13-14 adalah tentang berkat-berkat Roh Kudus, di mana Roh Kudus melakukan pemeteraian dan jaminan. Dan dia melakukan pemeteraian dan menjamin keselamatan kita. Dan kesimpulan dari bagian ini semua, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa ini semua adalah untuk kemuliaannya. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita akan melihat 3 poin utama ini. Dan sebagai orang Kristen, kita memiliki berkat yang paling penting. Berkat pertama yang diberikan oleh Bapa, berkat kedua diberikan oleh Putra, dan berkat ketiga diberikan oleh Roh Kudus. Dan 12 ayat ini memberitahu kita mengapa kita adalah orang Kristen. Jadi coba saya tanyakan Anda, mengapa Anda seorang Kristen? Apakah suatu hari kalian memutuskan untuk percaya pada Yesus, maka kalian menjadi seorang Kristen? Jadi hari ini, marilah kita belajar dari Rasul Paulus jawaban dari pertanyaan itu. Poin pertama adalah berkat dari Bapa. Ayat 3-6. Cobalah kalian buka Alkitab kalian, kita akan membaca ini berulang kali. Jadi bukalah Efesus 1 pada Alkitab kalian. Pertama, berkat dari Bapa. Dikatakan di sini bahwa berkat dari Bapa itu adalah pemilihan dan pengangkatan anak. Jadi kita diangkat, kita dipilih dan kita diangkat. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga.
Di zaman Perjanjian Lama dan juga pada masa Yesus, orang Yahudi untuk memperjelaskan identitas mereka, mereka harus menyampaikan siapa bapa mereka. Dan bapa adalah sosok yang mewarisi identitas dan harta. Jadi untuk mengatakan saya adalah anak bapa ini, itu sama dengan mengucapkan bahwa saya mewarisi identitas dan harta bapa ini. Dan di sini Rasul Paulus menyebut Allah Bapa sebagai Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi meskipun dikatakan bahwa dia adalah Allah dan Bapa Yesus Kristus, dia juga mengatakan bahwa dia mengaruniakan kepada kita. Jadi Bapa memberkati anak. Dan dia mengatakan di sini bahwa Bapa Yesus memberkati kita. Dan itu berarti kita adalah anak-anak Bapa. Kita adalah ahli waris Bapa. Maka dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Dan berkat ini dihidupkan melalui Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa dia telah memilih kita di dalam dia sebelum dunia dijadikan. Dan ini berbicara soal pemilihan Tuhan di dalam Kristus. Dan pemilihan ini bukan tentang apa yang kita pilih, tetapi tentang apa yang Allah telah tentukan sebelum seluruh alam semesta diciptakan. Apakah kalian bisa percaya akan hal itu? Alasan mengapa kita adalah Kristen adalah karena Dia telah menjadikan kita menjadi anak-anaknya, dan Dia telah menetapkan kita sebagai anak-anaknya bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini bukan pilihan kita, tapi kita telah lahir seperti ini. Dan itulah mengapa Anda dan saya berada di sini. Dan ini adalah awal dari semua berkat. Ia telah mempredestinasikan kita sebagai anak-anak angkat di dalam Yesus Kristus. Dan mungkin kita memiliki berbagai macam pemahaman tentang predestinasi, tapi predestinasi ini menekankan inisiatif Allah yang berdaulat. Dan tujuan dari predestinasi ini adalah pengangkatan, supaya kita menjadi anak angkat Allah. Dan coba kita renungkan ini. Allah telah mempredestinasikan kita untuk menjadi anak-anaknya, namun Ia tetap mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Mengapa? Apakah kalian mengangkat anak-anak kalian sendiri? Ketika kita mengangkat anak, tentu saja mereka menjadi anak kita sendiri. Tetapi kalau kita melahirkan seorang anak, apakah kita akan menyebut bahwa kita mengangkat anak itu? Coba kita renungkan kasus anak sulung. Anak hilang. Kasus kisah anak hilang. Anak yang hilang seharusnya ia mewarisi milik Allahnya, tapi ia kabur dan dia menjadi anak dari berbagai macam hal-hal lain kan, ia menyerahkan dirinya kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tetapi kehendak bapaknya adalah untuk anaknya kembali kepadanya, kan? Tapi
agar anaknya dapat kembali kepadanya, maka ia harus menebusnya, membelinya kembali, kan? Coba kita pikirkan contoh yang lain. Nabi Hosea menggunakan Allah menggunakan pernikahan Nabi Hosea untuk mengajari kita tentang konsep pengangkatan anak ini. Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang pelacur bernama Gomer. Jadi ketika Hosea mengangkat Gomer sebagai istrinya, maka suaminya Gomer adalah Hosea. Dan nama Hosea memiliki arti yang sama dengan nama Yeshua. Gomer memiliki Hosea sebagai suaminya, tetapi Gomer pergi kepada pria-pria lain sampai Hosea harus menebusnya kembali. Dan seperti itulah pengangkatan anak. Kita diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi karena kita kabur, kita pergi dari hadapan Tuhan, maka kasih Allah datang untuk menebus kita kembali. Dan saudara anak yang hilang itu cemburu, kan? Tetapi bagi bapaknya itu tidak sia-sia. Dan seperti itu juga hati Allah Bapa kita di dalam surga. Dan ayat 6 pada ayat bacaan kita hari ini berbicara soal tujuan. Mengapa Tuhan melakukan ini semua? Mengapa Tuhan harus membuat proses begitu rumit di mana ia mempredestinasikan kita, lalu ia tetap harus mengangkat kita. Dan dikatakan sih bahwa ini semua adalah untuk memuji kemuliaannya. Ini adalah semua untuk kemuliaannya dan untuk memperluas kasih karunia-Nya. Coba kita lihat Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Marilah kita baca juga 2 Timotius 1 ayat 9. Dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi apa kemuliaan dan apa kasih karunia ini? Dalam kasus anak yang hilang, kemuliaannya Bapa di mana di sini? Dan di kisah Hosea dan Gomer, kemuliaannya berada di mana juga? Apakah kalian merasa ini sia-sia seperti saudara anak yang sulung?
Atau apakah menurut kalian ini berharga? Coba kalian menaruh diri kalian pada posisi si Bapa. Dan kalian renungkan kemuliaannya di mana. Ketika anak yang hilang kembali dan memanggilnya Bapa kembali, disitulah kemuliaannya. Ketika anak yang hilang pulang dan menyebut bapaknya lagi. Dan ketika istri yang hilang kembali dan menyebutnya suaminya, disitulah kemuliaannya. Dan disinilah ditunjukkan bagaimana kita dapat memberikan kemuliaan kepada Bapa kita. Dan untuk memperbesar kasih karunia-Nya, ketika anaknya kembali dan menyebut bapaknya sebagai Bapa yang benar, menyebutnya sebagai bapaknya yang sesungguhnya, maka kasih dan anugerah bapaknya, kasih dan anugerah yang dicurahkan bapaknya, itulah yang menjadi kasih karunia. Dan apa yang Bapa kita lakukan di sorga, agar kita dapat diselamatkan, agar kita dapat menjadi anak-anaknya lagi, Ia memberi segalanya. Dan satu-satunya hal yang Ia tunggukan adalah untuk kita memanggilnya Bapa. Dan yang Ia lakukan adalah Ia mengirim anaknya Yesus Kristus. Jadi coba kita renungkan berkat kedua, yaitu berkat di dalam anak. Berkat di dalam anak. Berkat di dalam anak. Berkat yang diberikan oleh putra adalah penebusan dan warisan. Kita lihat di ayat 7-12. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah mengirim anak sulungnya, Yesus Kristus, untuk membayar harga demi kita. Dan Dia tidak bilang, ini harganya, bayarlah dan kembali. Bukan seperti itu kan? Tapi Yesus dikirimkan. Bapa seperti berkata kepada Yesus, kamulah bayarannya. Kamulah bayarannya untuk menebus yang lain. Dan kita bisa menjadi seperti saudara anak yang hilang itu dan bersikap cemburu dan merasa itu tidak sepadan atau itu seharusnya tidak dicurahkan anugerah seperti itu. Tapi janganlah kita seperti itu. Jadi melalui darah Yesus, melalui pengorbanannya, Anda dan saya diselamatkannya. Dan karena Ia membayar, harga itu, dan sebagai contoh misalnya kita membeli sebuah benda. Misalkan kita membeli sebuah benda, yang akan kita tanyakan adalah berapa harganya, kan? Misalnya saya mengatakan $2.000. Dan menurut kalian gimana? Apakah $2.000 untuk sebuah bel harga yang sangat mahal? Dan kita akan merasa mungkin $2.000 begitu mahal untuk sebuah bel. Tapi kalau kita mau menempelkan suatu harga kepada bel tersebut, bisa saja kita mengatakan, saya menganggapnya bel itu sangat berharga. Maka saya merasa harga yang sepadan untuk bel itu adalah $5.000. Dan seperti itu hati Allah kita ketika Ia memberikan kepada kita Yesus Kristus. Sebesar itu kasih Bapa kepada kita. Tuhan bisa saja membayar harga yang lebih rendah dan tetap menebus kita. Tetapi Ia memilih untuk
membayar kita dengan harga yang termahal, yaitu Yesus Kristus. Dan seperti itulah caranya untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Coba kita lihat ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan itulah harga yang Dia bayar. Itulah kekayaan anugerah-Nya yang Ia curahkan kepada kita. Penebusan tidak dibayar dengan harga yang terminim, tetapi dan penebusan tidak bersifat enggan. Allah mencurahkan semua yang Ia miliki demi kita. Dan itulah yang dibicarakan oleh ayat 9 dan 10. Inilah misterinya. Mengapa Tuhan membayar harga yang sebegitu mahalnya dan mengorbankan anak sulungnya demi Anda dan saya? Misteri ini, rahasia ini, misterion dalam bahasa Yunani ini mengacu pada rencana Tuhan yang tersembunyi, yang dahulu tersembunyi tetapi kini terungkap dalam Kristus. Jadi tanda tanya ini yang tidak masuk akal bagi kita, ini adalah kehendak rahasia Tuhan yang dalam bahasa Yunani aslinya adalah oikonomia, yang berarti administrasi. Dan ini juga adalah akar kata untuk kata ekonomi dalam bahasa Inggris. Ekonomia. Oikonomia, ekonomia. Jadi ekonomi Allah, rencana Allah, sangat pandai kan? Rasanya Allah memberikan segalanya untuk memperoleh sedikit, tetapi sebenarnya Allah akan menerima dua-duanya. Ini adalah rahasianya, yaitu melalui Yesus Kristus Ia memperoleh segalanya. Yesus adalah misteri terbesar. Ia adalah senjata tersembunyi Allah. Tidak ada yang tahu bahwa Yesus akan bangkit. Tidak ada yang tahu bahwa Dia akan duduk di tahta Allah. Dan ayat 11 dan 12 juga mengatakan bahwa Dia menjamin kita bahwa kita juga akan menerima warisan tersebut. Kita telah menerima sebuah warisan dan dikatakan bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Bagaimana? Anak yang hilang, yang kabur telah menghamburkan kekayaan bapaknya kan? Tapi ketika ia kembali, bapaknya memberikan kepada dia berbagai macam kekayaan yang baru kan? Bagaimana itu masuk akal? Seperti itulah kasih Bapa.
asalkan kita kembali kepadanya. Dan cincin yang diberikan kepada anak yang hilang itu berarti dia adalah ahli waris dan kita memiliki Allah sebagai Bapa kita. Dan itulah yang Allah kehendak kasih tahu kita melalui ayat bacaan kita hari ini. Jadi tujuannya semua adalah untuk memuji kemuliaannya. Coba kita baca Kolose 1 ayat 13 sampai 20. Dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Dia memiliki otoritas atas surga dan bumi, dan Anda dan saya akan menjadi anak-anak Allah. Kita juga akan menikmati kuasa dan otoritas itu bersama dengan kokoh kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa melalui darah yang berharga, darah Yesus Kristus, kita ditebus. Juga di Ibrani 9 ayat 12 sampai 15 dikatakan bahwa pekerjaan penebusan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita secara individu saja, tapi juga memulihkan seluruh alam semesta di bawah kepemimpinannya. Dan itulah yang kita nanti-nantikan. Jadi langkah pertama adalah untuk kita kembali kepada Bapa. Itulah langkah pertama yang kita lakukan. Terakhir, mari kita pikirkan berkat-berkat oleh Roh Kudus. Ayat 13 sampai 14. Berkat Roh adalah pemeteraian dan jaminan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, itu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi urutannya adalah kita pertama mendengar firman kebenaran, lalu kita menerima berkat untuk percaya pada firman itu, barulah setelah itu kita dimeteraikan. Kita bisa berkata, oh saya telah diselamatkan dan saya telah bertobat, tapi bagaimana jika saya berdosa lagi? Bagaimana jika anak yang hilang itu berubah pikiran dan kembali berkeliaran di dunia? Bapak mengatakan tidak mungkin. Dia memiliki meterai saya. Dan meterai ini menandai kepemilikan, keaslian, dan keamanan. Meterai ini. Dan Tuhan mengatakan, kamu adalah selamanya milikku, dan aku adalah selamanya Bapamu. Apakah kita mengatakan amin kepada itu? Amin. Jadi Bapa mengatakan ketika dia memberikan anak yang hilangnya itu cincin,
Dia memberikan kepadanya materai. Dia mengatakan, kamu aman sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Saya berjanji kepadamu dan saya memateraikan kamu. Roh Kudus adalah materai, adalah jaminan. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, saat itulah kita sungguh-sungguh berubah. Saat itu kita dapat menyadari identitas asli kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat Roma 8 ayat 15-17. Sebab kamu tidak menerima roh perbutakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Apakah kita telah menerima Yesus Kristus di dalam hati kita? Apakah kalian percaya bahwa Allah Bapa di dalam surga adalah Bapa kalian? Berserulah, Aba. Jadi kita adalah ahli waris kerajaan surga bersama dengan Kristus. Jadi pada akhirnya kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengannya, kan? Amin. Coba sekarang kita baca Roma 8 ayat 23, dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dikatakan bahwa satu-satunya hal yang menunggu kita telah diselamatkan, kita telah menjadi anak-anak Allah, dan tinggal satu hal lagi, yaitu penebusan tubuh kita. Jadi roh kita, jiwa kita diselamatkan, dan terakhir tubuh kita. Jadi tubuh kita akan ditransfigurasi atau akan bangkit kembali. Mari kita nantikan akan hari itu. Dikatakan sekarang kita telah dimateraikan, ya, maka kita tidak perlu khawatir akan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita harus mengerjakan keselamatan kita, itu berarti kita harus hidup seperti orang-orang yang telah diselamatkan sampai hari penebusan tubuh kita. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dua Korintus 5 ayat 5 juga mengatakan hal yang serupa, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita
untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi keselamatan bukan pilihan kita, bukan karena kita memilihnya. Keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Dan diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sekarang kesimpulan, keselamatan kita. Apakah kalian yakin kalian memiliki keselamatan itu? Apakah itu pikiran kalian sendiri atau apakah itu adalah kehendak Tuhan? Apakah kalian memiliki keraguan di dalam hati kalian? Keselamatan adalah pekerjaan Allah yang berdaulat. Dan konfirmasinya kita terima di dalam hati kita hanya ketika kita menerima Roh Kudus. Allah Bapa telah merencanakannya, Anak Putra telah melakukannya, dan Roh Kudus membantu kita untuk mempercayainya. Apakah kalian percaya? Kiranya kita tidak hanya mencuci otak kita sendiri dan membuat diri kita percaya, tapi marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan minta, Tuhan izinkan saya untuk sungguh-sungguh memiliki konfirmasi itu. Dan ketika kita memiliki konfirmasi itu dalam hati kita, maka kehidupan kita akan berubah, tindakan kita akan berubah, perkataan kita pun akan berubah, dan cara berpikir kita akan berubah. Dan transformasi itu akan terjadi. Dan itulah hidup kekristenan yang sejati. Jadi marilah kita nantikan pembelajaran Efesus yang berlanjut ini. Ada lebih banyak lagi hal-hal menarik yang Tuhan tunjukkan yang Dia akan lakukan dalam kehidupan seorang Kristen sejati. Tetapi lagi dan lagi Rasul Paulus menekankan bahwa kesimpulannya adalah untuk memuji kemuliaannya. Dan kiranya itu pun menjadi kesimpulan kehidupan kita. Saya berdoa agar itu menjadi kesimpulan dari setiap hari kehidupan kita. Bahwa di akhir setiap hari kiranya setiap hari kita itu dapat mendeklarasikan pujian-pujian kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Mu. Tolong izinkan kepada kita Roh Kudus, supaya kita dapat sungguh-sungguh percaya kepada pekerjaan keselamatan-Mu. Dan sekarang, bantulah kami untuk dapat memasuki administrasi penebusan-Mu. Kiranya kita dapat menjadi bagian dari rencana penebusan-Mu yang luar biasa ini. Bantulah kami untuk dapat melihat dunia yang baru ini. Bantulah kami untuk dapat menjalani kehidupan yang baru ini. Dan bantulah kami untuk dapat menemukan harapan yang baru ini. Kami percaya Engkau telah memilih dan menyelamatkan setiap orang yang hadir di sini di Gereja Sion. Dan saya berdoa agar setiap anggota keluarga kita, setiap anggota yang kita kasihi, yang tidak ada di sini hari ini, kiranya mereka semua dapat menyadari kasih-Mu dan menyadari bahwa Engkau telah menyelamatkan kita. Kiranya pekerjaan Roh Kudus diberikan kepada kita, dan kami mau naikkan segenap ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ini semua digunakan untuk kemuliaan-Mu, dan bantulah kami untuk dapat menyebut-Mu sebagai Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.